Yo, selamat datang di Ngobrol Bareng Gue Sigit. Nah, kali ini saya sudah di, apa nih bisa dibilang, base camp, kamar Kamar pribadi. kamar pribadinya Gue Sigit ya. Nah, sebenarnya tuh saya kesini tuh agak-agak, apa ya, takut. Soalnya kemarin-kemarin tuh mau janjian sama Gue Sigit ke Jatiwarna, tapi belum jadi-jadi. Saya kok jadi agak-agak menyesal gitu di sini. Iya. Takut dimarahin sama Gus Sigit. Oke, mohon maaf ya. Tapi kalau misalnya teman-teman datang ke kamar pribadinya Gus Sigit ini, bisa jadi sekelilingnya ini banyak banget koleksi miniatur bisnya. Tapi sebelum aku tanya-tanya seputar koleksi miniatur bisnya, aku pengen tanya ke Gus Sigit dulu, kenapa suka sama bis dan sejak kapan itu? Kalau dibilang suka sama bis itu saya mulai mengenal bis itu dari sejak tahun 88. Wih, heeh. Tuh kalau mengenal bis, kalau suka miniatur dari tahun 2016. 2016. 2016. Kenapa? Kok bis yang dipilih? Padahal kan banyak banget tuh ya. Misalnya kayak motor, moge atau apa, atau mobil-mobil seperti ini. Kenapa pilih bis? Ya karena mungkin moda transportasi yang saya naikin dulu pertama bis sih ya. Ah, Saya masih ingetnya itu waktu masih kecil, masih TK itu 86 naik bis dari Semarang ke Bundelan. ah. Di situ saya kok suka banget naik bis sampai berdiri, itu Aha. bejok. Oh. Saking senengnya sama bis ya itu mulai suka banget sama bis. Jadi emang dari kecil udah naik bis, diperkenalkan sama orang tua dengan bis, alhasil suka sama bis. Betul. Oh, keren banget, keren. Sama juga sih seperti Gus Sigit ini. Jadi dulu kalau saya juga suka sama bis itu karena orang tua dulu di Jakarta, si ayah di Jakarta, saya di sini di Magelang. Jadi tiap liburan tuh selalu kesana naik bis gitu. Apa yang menarik dari bis? Kalau Gus Sigit lihat tuh bisnya tuh menarik gara-gara apa? Apakah bodinya kah atau mungkin dalemannya yang enak gitu? Kalau saya sukanya dari bis ya pertama memang bodi, terus kedua dari daleman juga, terus ya sehingga perasaan seneng gitu loh, wah naik bis tuh kayak gini, Oh iya. itu banyak orang gitu kan, ya mungkin dari situlah, pokoknya intinya seneng aja gitu. Jadi dari apa? Dari istilahnya ibaratnya fisik dulu ya, fisiknya, bodinya tuh bagus banget. Karena zaman-zaman dulu tuh body apa sih yang klasik-klasik tuh udah menarik gitu ya di zaman-zaman kita Iya, kecil betul. gitu. Jadi udah punya jatuh hati sendiri gitu. Wah, keren. Nah, kalau ngomongin seputar ini kan Gus Sigit udah dari dulu gitu kan. Kerja juga di Jakarta. Iya. Jatiwarna. Bis yang sering banget Gus Sigit naiki, baik lokal maupun interlokal tuh apa aja kalau bisa di-share? Kalau bis yang sering banget saya naiki sebelum saya di Jatiwarna pun tetap Ramayana dari dulu. Iya. Dulu saya kan sering ke Tangerang, ke Bitung, ke Cikupa, terus itu ya naiknya Ramayana terus. Ramayana. Habis Iya. itu tetap Ya tetap Ramayana, cuman kalau pas kemarin kerja di Jatiwarna itu pulangnya ke sini naik Handoyo. Soalnya dari jam kerja saya sampai 4:30 itu ya jam-jam yang paling tepat itu ya Handoyo. pas Handoyo. Iya. Jadi kalau bis lain tidak Udah di awalnya udah, lagi. Oh, di awalnya Nah, lagi. paling sekitar jam 2:30, jam 3. Kalau Handoyo kan 4:30, jam 5. Iya. Kalau bis interlokal, Dulu waktu di proyek Jawa Timur itu bisa sering naik itu OBL. wah, iya. Itu Safari Dharma Raya itu sering banget. Gunung Ngata ya sekali 2 kali lah. Kalau ke Jawa Timur ya paling seringnya ya OBL. Iya. Kalau trip jauh kayak Jakarta Malang itu sering Pahala Kencana itu sering banget. Kia 1-2. Biasanya kan Gus Sigit kalau apa sih beli tiket tuh range harga berapa? Saya kalau beli tiket nggak melulu harga yang mahal sih, ada yang murah, yang kelas patas gitu. Soalnya kan juga saya PJKA juga ya, jadi kalau PJKA itu apa sih? Ada yang belum tahu PJKA karena banyak banget saya di grup-grup komunitas tim PJKA. PJKA itu pulang Jumat kembali Ahad. Pulang Jumat kembali Ahad. Oke.
gitu ya, jadi tim PJKA. Jadi kan Om Eka ya. PJKA. Itu saya kalau PJKA seringnya itu ya naiknya yang atas. Kalau dari sini ke baratnya itu batas. Kalau dari barat ke sini saya naiknya yang eksekutif. Sombong eksekutif. Enggak lah ya. Gak apa-apa. Karena punya budget nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kamu punya budget yang emang udah pas buat beli tiket eksekutif, nggak apa-apa, it's okay, no problem. Jadi kayak gift sendiri gitu loh, hadiah sendiri buat kepuasan. Woi, patas, eksekutif, VIP kalau saya pas sekali 2 kali juga. Kecuali kalau saya mau trip ke Tangerang, kalau dari Magelang itu saya naik VIP seri D. Oh gitu, seri D. Ramayana juga. Om Eko. Mas Eko Adi ya. Halo. Nah, kalau menurut Yusigit sendiri dengan harga segitu, misalnya patas segini, terus VIP segini harganya, eksekutif segini, itu istilahnya apa sih? Fasilitasnya memadai nggak sih kalau untuk harga-harga segitu? Sebetulnya untuk ukuran bis saat ini itu masalah fasilitas sudah cukup lah. Sudah cukupnya itu dari segi harga, dari segi kenyamanan itu ya. Kalau orang Jawa bilang kan onorgo norupo. Nah, itu dia. Jadi kalau masalah harga pun memang bervariatif, tergantung dari harga yang patas, yang VIP, yang eksekutif, bahkan yang super eksekutif. Cocok lah sama dengan segi harganya juga cocok, fasilitas juga oke. Berarti untuk yang ada di Magelang sendiri udah bagus. Udah bagus semua. Kalau untuk yang dapat servis makan itu? Kalau dapat servis makan untuk ukuran kelasnya Ramayana itu eksekutif. Itu yang kalau dari sini harga normal 210. Kalau yang Handoyo itu dari mulai kelas VIP 150. Itu udah dapat servis makan. Jadi tiap PO tuh beda-beda ya ini ya konsepnya untuk memberikan servis ke misalnya penumpangnya beda-beda. Ada yang dari VIP udah dapat makan gitu kan, patas dapat makan, eksekutif aja yang dapat makan, tapi ini bervariasi ya di sini gitu kan. Harga termahal tiket yang pernah dibeli Gus Sigit berapa dan dari PO apa? Saya harga termahal yang saya beli 250. Itu naik Handoyo super eksekutif dari Bekasi sama OBL. OBL yang super eksekutif itu? Super eksekutif 250. 250. Seat 21. Wah. Konfigurasinya seat 21. Seat jomblo. Iya. Jadi kalau untuk yang jomblo kayak saya ini jomblo. Waduh. Itu bisa pilih aja yang apa sih yang single seat kalau misalnya pengen super eksekutif ya. Tapi enak ya untuk tempat duduknya juga enak ya. Malah justru enak, kita merasa privacy gitu loh. Jadi nggak senggolan sama penumpang lain, terus enak lah kalau buat istirahat, buat tidur juga enak gitu. Kalau yang single seat gitu. Kalau yang deketan itu, kalau yang eksekutif itu kan agak longgar juga enak. Betul. Gitu. Ya memang dari nyaman dari situ lah. Nyaman. Berarti dari segi nyaman dapat. Tapi kalau misalnya kalau kamu seputar kenikmatan naik bis itu apa? Versi Gus Sigit gitu ya. Kalau saya sih kenikmatannya bisa tidur, numpang tidur gitu. Nah, itu salah satunya kalau namanya kenikmatan orang naik bis itu kan gimana yang bisa kita tidur nyenyak di dalamnya itu bagi saya itu udah nikmat. Jadi kalau kita naik bis kok cuma pindah numpang turun gitu. Ya nggak apa-apa. Orang kita juga namanya juga PJKA kan. Pulang Jumat kembali Ahad. Kalau kita nggak istirahat di bis di mana lagi gitu kan. Jadi kalau ada bis yang kita naik langsung bisa les tidur gitu ya itu nikmat kalau bagi saya. Nikmat ya, karena seorang PJK itu sebenarnya capek nggak sih gitu? Itu tiap minggu pulang ya? Betul. Ya kalau dari segi capek memang capek karena kita Jumat sore dari Jakarta kita pulang sampai sini Sabtu pagi. Sabtu paginya itu pun kita nggak tidur, paling cuma ngumpul sama temen atau apa sampai malam, PS-an sampai pagi lagi. Kita nggak ada waktu tidur gitu kan. Sedangkan nanti minggu kita prepare, kita pulang lagi ke barat. Ya kalau nggak di bis kan kita nggak bisa istirahat gitu. Dan zaman sekarang kan kalau naik bis kan karena ada tol Trans Jawa gitu kan, kita sampai sana udah masih dini hari bisa istirahat lagi. Makanya di bis itu sebagai pemancing lah biar kita itu stamina tetap terjaga. Nyaman dapat, nikmat dapat juga. Budget nih yang sepertinya boros ya, karena PJK tiap minggu loh Gus Sigit, jadi otomatis kan bisa dibilang tiap PP tuh hampir ya 400-500 lah ya,
Itu nggak boros. Ya kalau dibilang boros ya secara dari segi budget ya boros juga. Cuman kan kenikmatan PJK kan kita setiap minggu kumpul sama keluarga. Iya, betul. Jadi nggak berapa bulan nggak ini kita tahu, apalagi kondisi orang tua saya kan lagi sakit gitu kan, jadi harus setiap minggu ditengokin gitu. Jadi Alasan utama itu ya. Nah. Kalau mungkin yang tim PJK lain beda-beda alasannya ya. Oke. Mas Eko Budi gimana Mas Eko Budi? Om Eko Budi lagi di Cikarang Om Eko ini ya, Om Eko Budi. Udah di Magelang sekarang. Oh, di Magelang. Magelang. Ada harusnya kita undang. Hari ini pulang ya, pulang ke barat. Dari Magelang. Dari Magelang. Agen Magelang. Salam deh buat Om Eko Budi Laksono ya. Terima kasih loh Om, dulu pernah booking tiketnya cepat gitu. Agen Cikarang. Iya, klinik 25 jam itu loh. Ada jadi kangen sama mereka ya. Denny apa kabar Denny? Harusnya Denny tuh hari ini bisa gabung sama kita karena dia harus balik ke barat ya. Mencari kitab suci kan. Mencari jodoh. Adik lanang ya. Oke. Kita lanjut ke obrolan. Gus Sigit ini kan istilahnya dari dulu sudah suka sama bis gitu kan. Nah, karena historinya seperti itu. Gabung sama komunitas bisnya nggak? Gabung. Saya ini sekarang gabung sama Ramana Lovers, sama Handek Mania. Terus kalau secara di Facebook itu ada OBL Mania, Gunung Harta Lovers, terus ada Santoso Lovers juga, Republik Penguin, Pahala Kencana Sejati, itu saya ada di dalamnya. Sama Haryanto Mania, STG Fans ada. Ini kemarin ini ya ikut Femget-nya Haryanto ya. Mas Rian. Mas Rian, kapan-kapan kita ketemu ya Mas ya. Nah, itu dong emosi. Jangan emosi, enggak. Mas Rian tuh enggak emosi. Cuma tegas aja, tegas bagus sih. Saya suka lihat komen-komen. Gak apa-apa ya Mas Rian ya. Oke, komunitas sudah diikuti. Biasanya dalam komunitas itu ngapain sih? Ikut kumpul-kumpul nggak? Sering kopdar nggak di komunitas bis ini? Kalau di komunitas saya alhamdulillah ya sering lah, biarpun nggak semuanya saya ikut ya. Cuman ada di dalam Facebook. Cuman yang saya ikutin paling beberapa aja, kayak Ramana Lovers, kayak Handek Mania, Santoso Lovers, Haryanto Mania, terus sama Republik Penguin saya belum pernah ya? Belum pernah. Itu pokoknya yang sering ya cuman itu doang lah yang pasti. Pas kumpul tuh ngapain aja? Kalian ngobrolin apa? Ngobrolin seputar bis? Ya sudah pasti seputar bis. Pertama silaturahmi. Kita jadi sama aja nggak kenal gitu kan. Terus namanya siapa jadi kenal. Udah itu kan asik punya temen gitu loh. Ya karena kita sehobi, seprofesi mungkin, terus kita suka bis, dia juga suka, kan obrolan nyambung gitu. Bukan yang satu ngobrol A, satu B kan nggak nyambung gitu. Intinya saya juga kayak gitu sih, cuman pengen banyak temen gitu. Berarti silaturahmi ya, nyambung persaudaraan, seduluran itu penting banget ya. Walaupun dari mungkin dari lintas umur yang berbeda. Anak-anak SMP udah ada yang masuk tuh. Ada. Saya sih minder loh kalau misalnya kumpul-kumpul itu. Ini ngobrol seputar bis, saya nggak tahu apa-apa. Ngobrol seputar mesin, aduh nggak tahu apa-apa lagi. Padahal Raja OP ini. Ya makanya itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau ngobrol di bis itu lebih spesifiknya tuh ngobrol seputar ayo kapan kita nge-trip bareng, atau misalnya bodinya atau perkembangan bis-bis yang era sekarang ini. Biasanya kalau ngobrol seputar bis itu pertama perkembangan bodi. Bis ini mau turun nih, yang mungkin ada yang Evolunder, ini ntar ini cakep nih, mesinnya Mercy gitu kan, Osor gitu kan, kalau anak sekarang kan. Cuman kalau saya tuh sebetulnya kalau ngumpul itu ya seneng sih bisa ngobrolnya gitu, cuman ya yang pasti saya tuh jadi kenal gitu. Kalau masalah ngobrolin ini bodi baru, ini bla 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 bla, udah saya nggak berhitung reken lah kayak gitu kan. Itu biar urusan owner gitu, kita nggak usah ngurusin, yang penting ngumpul, ayo ngopi, udut bareng, guyon-guyon, ya udah gitu aja lah saya. Ngobrol sama teman-teman, mungkin ya kalau pas di terminal bisa ya, bisa terminal bisa, kalau nggak di daerah-daerah kayak wisata gitu bisa. Tergantung nanti kita perjanjiannya gimana. Terminal oke, terminal lanting sekalian udah gitu. Ya betul. Kalau sama kru akrab nggak? Sama kru alhamdulillah juga akrab. Itu gara-gara sering nge-trip ya jadi apal gitu.
Sebetulnya kalau sama kru itu sebelum saya merantau ke Jakarta pun sudah akrab, satu dua udah ada yang kenal gini ngobrol, cuman kemarin pas ikut PJKA juga, jadi udah tambah akrab, udah kayak saudara sendiri lah gitu. Ada untungnya kalau sama kru itu kita bisa makan gratis lah, gitu. Bisa ya, bisa. Tapi jarang sih, jarang yang gitu ya. Makan bareng ya, ayo. Gitu. Udah nggak usah nukerin kupon, sini aja. Oh ya oke, gitu kan. Itu nilai plus tersendiri. Ini nggak semua kayak gitu sih sebenarnya. Nggak semua bisa dapat hak eksklusif. Cara untuk akrab sama kru gimana itu? Apa kita harus misalnya Pak rokok nih misalnya gitu atau gimana? Itu semua nggak minta sih ya, cuman kita kalau ada sedikit bisa lah kita ngasih. Soalnya gimana pun juga kan namanya kru kan dia kerja keras, supir apalagi dia malam melek gitu kan. Jadi ya kita cara akrabnya itu yang ngajakin ngobrol, kita ada rezeki sedikit beliin lah bungkus lah ini buat cegah melek gitu kan. Nih kasih rokok sambil ngobrol gini. Padahal nanti rokoknya juga kita minta, kita isep juga, cuman kan enak gitu. Cuman nggak semua terus minta rokok itu enggak. Itu cuman biasanya jadi inisiatif sendiri dari kita sendiri. Jujur kalau misalnya mau ngobrol tuh isin gitu loh, isin mau apa yang diobrolin tuh apa gitu. Biasanya seputar apa nih diobrolin sama si kru itu? Soalnya tentang penumpangnya. Salah satunya penumpang. Kedua nanti paling sekitar berapa hari libur apa enggak, kemarin sempat libur apa enggak, itu kok nggak libur nih, uangnya buat ngapain gitu kan. Ya pokoknya apa aja bisa diobrolin kalau awalnya kita bisa ngobrol kayak gini, nanti itu mengalir. Ngobrolin sama cewek, tuh seat nomor segini cakep tuh, udah nanti ada di CD gitu loh. Bisa ngobrol bareng gitu, ada kayak gitu. Bisa ya. Bisa. Aduh, enaknya kalau akrab sama kru itu bisa. Saya rokok nih. Boleh silakan. Jadi bisa apa sih namanya, saling kepercayaan tuh ada gitu sama kru, penumpang, terus bisa kalau ikut lagi juga udah kenal gitu. Nah, kita sekarang mau ngebahas seputar koleksi miniatur Gus Sigit. Wow, ada berapa ini di sini? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih bingung loh, lihat dulu kayak 12 sama HR. Oh iya, ini HR-nya ada ya. Kalau di sini miniaturnya apa aja Gus? Sing Gus Sigit punya? Saya punya Gunung Harta, terus ada Putra Remaja, Santoso, Handoyo, Ramayananya ada 4. Wih, 4 cuy. 4. Ariantonya 1, ini Jangkar Bumi 1, OBL-nya 1, sama ini Meduman Ragil Kuning 1. Baru COD. Baru kemarin. Ambil ya. Ambil. Ini Ragil Kuning. Tapi kalau kebanyakan di sini agak-agak klasik ya body-bodinya. Ada yang klasik nih ya? Ada. Body klasik. Rata-rata klasik cuma 1, 2 aja yang kekinian gitu kan. Karena saya merasa saya orang tua gitu, jadi orang tua masih muda gini tua loh. Apa sih uniknya klasik itu? Apa emang bener-bener udah melekat dari dulu waktu kecil tuh pertama kali lihat body-bodinya kayak gini. Dulu kan ramaian ada yang kayak kapsul ya? Ada. Dulu yang ada kayak kapsul juga ada. Kalau saya karena suka body jadul itu nggak ngebosenin. Nggak ngebosenin kalau body jadul. Kekinian itu ya paling kalau pas baru, cakep. Tapi kita udah kerawatnya sebulan, 2 bulan, setahun itu kan udah merasa bosan. Kalau jadul kan pertama kita itu suka nggak ngebosenin karena ada kenangannya di situ gitu. Pernah mungkin ketemu soulmate-nya gitu. Berharap sih gitu ya. Tapi kalau misalnya pas OB itu aku berharapnya di sampingku tuh gadis. Bisa, itu bisa diatur sebetulnya. Minta sama agen. Saya tolong cariin yang deket ini dong gitu kan. Tapi kebanyakan umumnya tuh cowok-cowok semua yang di sebelah saya. Nah, itu berarti itu kurang beruntung gitu ya. Dari sebanyak apa sih namanya miniatur di sini gitu. Yang paling apa sih berkesan buat Gus Sigit itu sing mana? Kalau dari segi historis ya itu paling berkesan banget ya Ramayana. Yang putih. Pelangi? Oh bukan. Yang putih itu. Yang zaman dulu berarti ini yang dulu? Jadul. Yang dulu pernah untuk yang Muntilan Borobudur kan Mas? ya? Itu dulu kan waktu masih baru-barunya itu buat studi tour saya ke Jakarta. Masa SMP. Masa SMP di situ kan saya studi tour ke Museum ABRI Satria Mandala, ke Taman Mini sama Dufan. Waktu SMP sekitar tahun 94. Itu pakai yang Ramayana jadul itu. Pertama kali studi tour keluar kota ya pakai itu.
Jadi sing putih ini ya? Yang putih. Tapi sekarang udah nggak ada ya yang putih ini ya? Ah, itu? Oh, maksudnya yang asli di garasi? Oh, yang garasi saya ada nggak ya? pernah lihat sih. Udah nggak ada berarti. Kalau untuk ini kan sing body dulu pernah naik ini sih dulu pas ini era 90-an ya nggak salah ya? Kalau yang Doreng. Kalau yang Doreng itu masih sekitar 96 97 masih oh, ada. Iya 90 berarti iya pernah. Saya naik seri B itu pernah VIP. Dan dulu ada livery pelangi ya, pelangi. Ada, itu yang paling bawah. Oh iya benar. Itu buat patah Semarang Jogja itu. Saya sering naik kalau itu. Kok tahu tuh ownernya apa Anda itu? Kenapa? Owner ya, Anda owner bis ya. Amin. Coba tahu ini kalau misalnya ownernya PO yang disebut sama Gus Gita dilihat koleksinya gitu kan, bisa dilirik nih. Bisa. Gak apa-apa. Bawa ke garasi nanti gampang. Kalau seandainya mau dibeli sama ownernya gimana? Oh jangan dulu. Jangan. Buat koleksi dulu. Oh, Masih seneng soalnya. Oke, kalau misalnya Gus Gita tetap nggak mau budgetnya dinaikin tidak ada. Misalnya dari owner, nih aku punya segepok duit nih buat barter aja gimana? Itu tetap nggak mau juga. Nggak mau loh. Belum tahu ini. Tergantung dulu berapa ya nanti ya. Tapi lebih berkesan ya buat koleksi sendiri gitu, sedikit ya. Budgetnya nih kan, kalau dilihat-lihat koleksinya ini kan bodinya beda-beda. Masalahnya kalau yang jadul itu nggak sembarang pengrajin bisa sih. Oh, tertentu. Tertentu aja. Ada yang wah jadul ya mas, wah nggak dulu deh up gitu kan. Berarti memang dari segi kesulitannya memang kalau jadul memang benar-benar sulit. Oke. Soalnya di situ kan masih kaca bukaan, terus bodinya pun masih yang jarang dibikin orang gitu kan. Jadi nggak semua pengrajin bisa. Dari budgetnya sendiri per miniatur berapa sih Gus? Ini Gus kok? Tergantung dari spek. Speknya? Ada yang spek standar lampuan, ban belok itu paling sekitar 1,5. Terus kalau yang minta buka-bukaan, apalagi kasih mesin gitu kan, bisa sampai 2,5 juta. Tergantung dari speknya sih menurut saya. Kalau yang punyanya Gus sendiri, wes kisaran piro? Ini paling murah 1,5. Paling murah 1,5 sing mana ini? Yang paling atas. Gunung Harta. Itu sebelum saya custom loh ya. Oh. Itu kan udah saya kasih custom, udah tak kasih lampu kolong, kasih strobong, terus lampu interior saya tambahin gitu kan. Itu masih standaran itu 1,5. Bahannya sendiri apa Gus ini Gus? Bahannya akrilik. Akrilik. Berarti semua miniatur tuh bahannya akrilik? Enggak juga, ada yang triplek, kayu, bisa. Tapi di sini kebanyakan antep-antep, biasanya antep tuh istilahnya kalau antep biasanya sih dari akrilik. Kalau triplek tuh enteng, cuman ada triplek yang bagus tuh NK. Niki kayu dari Malang itu dari triplek tuh bagus. Tapi dari segi ketahanan, apa saya untuk lamanya itu bagusan sing akrilik mana nih ya? Awetnya, segi awetnya. Saya nilainya mas itu aja akrilik. Ini ya akrilik dilantep loh. Ini akrilik. Ragil kuning itu jurusan mana ya? Jurusan Jogja. Jombor, Kuntilan, Borobudur. Oh iya, pernah naik sih. Kenangan SMA. Speknya tergantung spek lagi-lagi ya. Wah, keren. Kalau untuk buatnya sendiri di mana sih Gus Sigit? Pembuatannya ini macam-macam, cuman kebanyakan unit saya itu dibuat oleh TNC. TNC itu kepanjangan dari Triaview Celsius. Oh Mas Tria. Iya, halo Mas Tria. Siapa tahu mau endorse saya. Mas Tria ya berarti. Barangkali mau pesen ini habis ini nih. Gratis ya Mas. Kalau yang dari Mas Tria tuh yang mana aja? Yang Ventura, Ramayana seri B, terus yang Ramayana jadul putih itu, sama Handoyonya yang seri B, itu dari Triap semua itu. Oh, oke. Jadi Mas Triap tuh emang benar-benar konsen untuk ini ya, untuk pembikinan miniatur bis. Skalanya? Skalanya skala 20. Kecuali yang bikinan Abahasan itu skala 18. Yang Santoso. STS yang itu ya? Sepira itu skala 18. Santoso di Sepira loh? Di Sepira itu. Di Sepira. Oh iya, benar-benar. Jose, sekarang udah nggak ini ya? Sekarang Jose diganti nama yang baru itu. Yang Infinity itu kayak body ya. Baru merah hitam. Oke. Berapa lama pengerjaannya satu miniatur? Atau bisa dipatok misalnya? Satu miniatur itu tergantung dari
pengrajinnya. Kalau paling cepet 1 bulan. 1 bulan. Paling cepet. Cuman rata-rata 1 sampai 2 bulan. Ada yang sampai 1 tahun. Kalau dia pas kita pesen itu, oh mas nomor sekian, absen nomor sekian, gitu. Berarti kita udah alamat 1 tahun dah. Kalau kita dapat nomor 1 awal ya paling 1 sampai 2 bulan. Kalau mau dikejar sebulan bisa. Kenapa kok bikin miniatur tuh, kenapa nggak puas? Mau udah naik loh, tadi udah naik ya berkali-kali tempe JKN dia ya. Naik bolak-balik seminggu, saya seminggu sekali. Kok ya, masih mewujudkan dalam bentuk miniatur tuh kenapa? Emang pengen aja atau gimana? Atau ikut-ikutan hobi? Saya suka bis, jadi mungkin dengan sukanya bis itu saya punya hobi juga ngumpulin miniatur. Kebetulan waktu 2016 itu kan saya pernah lihat Handoyo ya. Handoyo punya temen, ini kok bagus banget, terus pesen di mana? Di Triap, di DNC gitu kan. Ada kontaknya enggak? Ada, saya minta WA, terus datang tuh ke situ, seret gitu kan. Coba dong bikinin yang Ventura tapi yang seri B, bokong putih gitu kan. Bisa enggak? Oh bisa gitu kan. Ya udah bikinin, ada fotonya enggak? Terus saya foto samping, depan, belakang, saya kirim. Oh ya udah bisa jadi gitu. Ya itu dari mulai dari 1 unit bisa sampai banyak gitu lah. Oke, pertama kali koleksinya yang apa sih yang dibuat tuh asing apa? Yang pertama kali yang bokong putih Ventura. Ventura Ramayana ini ya, seri B. Historia Bravo. Tapi itu yang saya bikin yang White Horse, yang 1632. Wah, iya White Horse. Punyanya Mas Habib. Halo Mas Habib. Halo Mas Habib. Om ya, Habib ya. Mas Habib belum pernah naik tuh aku sing. Mas Habib Sultoni. Oke, dari segi budget ya istilahnya sudah punya tabungan sendiri gitu. Iya. Atau emang gimana? Langsung pro ya. Kalau saya istilahnya kalau mumpung lagi ada duit udah gitu aja. Kalau nggak ada ya udah diem, nggak usah pesen gitu kan. Nggak maksain gitu kan. Kalau memang mungkin ada free, kalau dulu kan kalau saya kan kerjanya kan di proyek ya. Mungkin kalau di proyek pas ada bonusan atau apa gitu kan. Oh ada bonus proyek nih dari ini gitu kan. Udah dapat langsung pesen. Ya saya pesen unit yang ini. Kemarin saya udah sempet wah kalau dapat bonus saya mau pesen yang ini. Udah itu dapat saya pesen yang ini gitu. Mungkin dari itu saya kan ngumpulin unit. Jadi tips buat teman-teman nih kalau misalnya mau koleksi miniatur gimana? Tipsnya ya anggarin dulu budget. Budgetnya disiapin. Ya kita jangan memaksain lah, nanti takutnya kita cuma bisa ngasih DP sih murah, paling 500 kalau DP. Pas udah dibikin, udah jadi, kita suruh ngambil, nggak ada duit kan kasihan pengrajin gitu kan. Betul. Jadi harus dianggarin dulu, persiapan dulu, dana saya sekian. Kita udah ada duit nih 1,5 juta nih, udah kita kasih DP dulu 500 ya, 1 juta kita simpen, nggak usah dipakai. Nanti kalau pas sewaktu-waktu dia jadi, mas ini udah jadi nih, ya udah kita ngambil, kita kasih kurangan. Kasihan kalau sampai numpuk-numpuk kan. Duitnya pengrajinnya yang buat bikin kan dia nggak muter. Nah ini kan sekarang banyak banget bermunculan body-body yang terbaru. Ada beberapa bis yang mungkin sudah istilahnya mengenalkan ke semua orang. Ini loh ada bis baru aku. Nah ini menurut Gus Sigit gimana? Dengan munculnya bis-bis baru dengan body-body baru itu gimana kalau menurut Gus Sigit sendiri? Biasanya kalau mungkin dari pemikiran owner ya itu ownernya bis yang asli gitu kan. Dia memunculkan bodi baru kan buat persaingan pangsa pasar, terus istilahnya inovasi juga, nggak perlu bodi-bodi itu aja kan cara menarik pelanggannya kan. Wah kalau mungkin ada customer yang lama sih oke lah, nggak apa-apa, kita udah terkadung cinta nih sama PO ini. Cuman untuk yang menarik customer baru kan biasanya wah kasih yang bagus ini biar naik, biar naik PO ini gitu kan. Ya mungkin pemikiran mereka kayak gitu. Istilahnya cuma buat menaikkan omset. Betul. Gitu kan. Karena juga perkembangan zaman ya. Jadi harus terus ikutin gitu kan. Tanggapan dari keluarga ketika Gus Sigit itu bawa miniatur, banyak miniatur juga dipajang itu apa? Seperti apa? Tanggapan dari keluarga khususnya orang tua sih kalau kita pas pulang bawa itu ya kaget. Pertama kagetnya itu karena kok apik. Pikir kan. Apik men. Aneh-aneh gawe iki bis. Tanggapannya regane piro gitu kan. Regane sing ngene. Lah opo rae maneh gitu kan. Biasa itu kalau kayak gitu mau biasa. Cuman kan untuk orang tua saya kan enggak terlalu mempermasalahkan ya, dia tahu kan hobi anaknya kan suka bis gitu. Selama
kita beli nggak pakai uang sendiri sih nggak masalah. Nah, kalau teman-teman sendiri yang istilahnya nggak mengenal banget seputar hobinya Gus Sigit ini seperti apa tanggapannya? Tanggapannya sih macam-macam ya, salah satunya lah kalau orang nggak ngerti bis gitu kan. Duit segitu cuma beli miniatur kayak gitu kan. Itu ada remote-nya enggak bisa jalan gitu kan. Sayang banget itu kalau dikumpulin bisa buat beli motor gitu kan. Ya normal aja orang aja kan nggak suka bis gitu kan. Jadi wajar sih kalau menurut saya mah kayak gitu. Apalagi kalau kita ngasih tahu sama orang ya nggak ngerti kan. Harganya piro mas gitu kan. 1.500.000. Oh lah, larang. Duit kabeh iku, ngene kan. Sering tanya kayak gitu. Kayak cuman beli kayak gitu kan. Saya cuma diem aja, orang dia memang susah kalau mau nerangin kan cuma gitu kan. Pernah ada yang memandang miring nggak seputar hobi ini? Pernah, ada banyak. Kita di terminal pun ya notabene orang di sana lebih sering lihat bis daripada kita ya. Kayak pedagang-pedagang koran gitu kan sering nanya. Ada bis di foto, enaknya apain gitu kan. Kemudian dinaikin, lah ini nanti mau naik gitu kan. Ada bis lewat di foto, di video gitu kan. Mungkin pemikiran mereka kan kok asiknya dari mana gitu kan. Kurang kerjaan gitu kan. Ya makanya kalau terkadang kita kan susah ya kalau kita nggak berkecimpung di dalamnya itu kita kayak orang biasa-biasa. Jadi pandangan istilahnya untuk yang miringin seputar hobinya itu karena mereka belum mengenal ya, berkecimpung juga gitu. Nanti kalau udah kecimpung, wah, oh iya ya kayak gini ternyata. Kok asik? Kok asik ya? Asik emang asik sih. Oke. Saya game. Apa tebak-tebakan aja lah ya. Aduh, seorang Gus Sigit yang notabene dari tahun berapa? Dia naik bis? 88 sampai sekarang kita main game langsung aduh. Ini nggak susah kok gamenya. Gamenya ya. Pilih dikasih satu miniatur atau tiket PP dengan harga yang mahal. Selama sebulan. Tiket PP lah. Yakin lah. Yakin katanya miniatur lebih berkesan gitu ya, kan. Ya, tapi kan kalau tiket PP kan kita bisa naik bis. Kita bisa lebih ngumpul sama kru enak. Mau masih tiket PP sebulan ini kayaknya nih. Enggak. BDB aja gimana ya? BDB ya. Adi Putra Morodadi Prima. Morodadi. Kenapa Morodadi? Karena suka bodinya yang gimana? Iya, karena dulu saya juga lihat pertama Morodadi yang klasik juga suka. Hino atau Mercy? Hino atau Mercy? Suka Hino. Loh, Hino ya suka naiknya Hino. Oh, Hino ya? Ramainya kan Hino. Adanya juga Hino. Mercy enak belum Mercy dulu? Enak, memang enak. Saya Mercy itu pertama kali malah kalau Mercy yang 1626 yang Haryanto. Saya pertama kali naik itu yang 053 Birrul Walidain. Itu dari perjalanan TikTok saya sama temen dari Bekasi ke Kudus. Bekasi Kudus. TikTok. Wah. Pengalaman seru saat naik bis. Pengalaman seru saya naik bis duduk di depan, kursi D atau kursi kenek, biarpun tiket saya mungkin nomor tengah atau nomor 1, 2 gitu kan. Kalau tengah masih kosong saya maju. Kalau pas ngepasin saya dapat cuti gitu kan saya tak niatin melek gitu kan di bis. Oh, besok saya cuti, ada istirahat di rumah, saya melek untuk pindah depan, lihat opera Avantura. Oh iya. Ya gitu aja. Jadi pengalaman serunya bisa duduk di depan. Bangku CD atau di kenek gitu. Wah, kalau saya mah nggak orang kuat terkadang ya. kadangnya saya suruh mundur aja gitu kan. Berarti ngabani-ngabani. Yang pray kiri. Yo, enggak kayak gitu. Gitu. Cuma paling video. Soalnya kalau masalah pray kiri, pray kanan enggak. Driver lebih pintar dari kita kok. Kita malah bingung kan driver. Udah kita diem aja dulu depan liatin, nikmatin udah. Niat nambah miniatur nggak? Niat sih ada. Ntar aja kalau ada duit. Soalnya barusan beli ini, ragil kuning. Ini berapa, Gus? Gopek sih. Gopek. Murah meriah. Tapi bahannya berkualitas. Iya. Akrilik. Seandainya ada yang mau beli miniaturnya Gus Sigit, lepas nggak? Ya kalau harganya cocok lah gitu kan. Istilahnya kan saya ini kalau yang ini kan buat koleksi ya. Cuman kalau memang ada bener-bener minat ya kalau harganya cocok, mungkin ada 1, 2 saya lepas gitu aja.
Jadi istilahnya kalau misalnya tapi ntar buat bikin lagi gitu. Oh iya sih. Oke. Sesi terakhir, pesan-pesan deh buat teman-teman yang nonton ini, mungkin seputar hobinya suka naik bis atau juga koleksi miniatur bisnya gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Pesannya sih cuman mungkin ya nggak cuma satu, banyak ya. Kalau suka miniatur udah pertahanin aja, kalau bisa nambah. Kalau dijual, kalau sekiranya nggak ini nggak usah dijual gitu. Kalau bagi yang senang naik bis, udah mania, jadi mania yang cerdas, udah gitu aja. Kita nggak usah ngompor-ngomporin supir, kita nggak usah menuntut ke owner gimana-gimana. Pak ini beli yang osor, beli yang Scania, udah nggak usah. Yang penting jadi mania itu yang benar itu cuma kita beli tiket naik bis, udah gitu aja. Kalau cuma ngasih saran ini yang wajar aja, yang sekiranya owner bisa mempertimbangkan atau kita nggak punya penuntut, udah gitu aja. Nggak usah ngompor-ngomporin di jalan gini. Nikmati aja, kalau video terserah. Kalau sekiranya memang regulasi dari PO, dari owner, oh ini nggak boleh berkebutan, ini udah buat koleksi pribadi aja, nggak usah di-share gitu. Iya, iya. Menurut saya malah. Jadi saya setuju juga sama Gus Sigit, jadilah mania yang bijak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di saya pas perjalanan yang sekiranya apa sih namanya merugikan PO atau apa, nggak usah di-share gitu ya. Saling menghargai aja lah. Bijak itu harus dilakukan oleh semua mania ya. Oke, terima kasih Gus Sigit. Sama-sama. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Buat teman-teman juga mohon maaf kalau ada bahasan-bahasan yang kurang mengenakan semuanya yang nonton ini. Habis ini saya mau bawa satu ini. Atau yang mana? Atau yang ini aja? Atau yang ini? Ini benar-benar klasik loh ya, zaman dulu. Carry ya, Carry. Oke, terima kasih Gus Sigit. Sukses buat semuanya. Kalau nambah-nambah koleksi lagi, kabar-kabari. Siap. Jangan lupa diposting. Yes. Ya pokoknya saya post dulu. Oh, iya. Oke, terima kasih ya buat yang sudah nonton. Dadah, ketemu lagi besok.